Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar Mira yang terhubung dalam kajian-kajian yang terkurikulumkan dalam sistem pendidikan kita di Ma'had Islam Rafi Akhyar. Pada kali ini kita akan mencoba meneruskan kajian kita dengan sesi praktek wudu, tata cara praktikal wudu seperti yang telah kita bahas secara teoritis baik dari petunjuk Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dengan detail petunjuk dimaksud. Dan insya Allah di sesi kali ini kita akan mencoba praktek langsung dengan mendatangi tempat wudu, dan saat ini saya berada di Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Kita akan cek dalam penggunaan perangkat wudu dari air dengan menggunakan keran atau juga bejana yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dan memberikan contoh langsung seperti yang dimaksudkan. Baiklah, langsung saja kita akan mendatangi menuju tempat wudu dan mempraktekkan apa yang tengah kita kaji bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan, pemahaman, dan berkah pada apa yang kita kaji bersama. Mari kita langsung berangkat. Bismillah. Saya akan memasuki area tempat wudhu, tapi ini bukan toilet ya. Nah, hanya karena ini adalah area tadi dalam masjid dan kita akan menuju keluar, ini pintu samping ya, bagian belakang tepatnya. Ini karena dari samping saya katakan samping, bagian belakang, tapi ini keluar dari area utama untuk sholat. Jadi kita posisikan ini di luar area tempat sholat, jadi di luar area masjid, dan tentunya melangkah dengan menggunakan kaki kiri. Ingat ya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, langkah keluar kaki kiri. Baik, kemudian tentu berdoa ya, jangan lupa ya. Apa doanya? Masih ingat? Antara masuk dengan keluar berbeda ya. Ketika keluar langkah kaki kiri, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku berharap segala keutamaan darimu, karena kita telah masuk ke masjid ya, dan di masjid tentunya ada yang i'tikaf, ada doa, ada ibadah dan sebagainya. Kemudian ketika keluar, apa yang kita tadi lakukan, berharap memohon kepada Allah menghasilkan keutamaan-keutamaan dalam kehidupan. Sholatnya memberikan keutamaan, doanya memberikan keutamaan. Karena itu ketika kita keluar, kita bermohon kepada Allah, semua apa yang kita lakukan tadi mendapatkan penilaian terbaik, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita masuk, kita mengatakan Allahumma ftahli wa rahmatik, ya Allah mohon bukakan segala pintu-pintu rahmatmu, beribadah dapat rahmat, dan kita memohon ketika keluar dari sekian rahmat itu kita mendapatkan keutamaannya. Baik ya, mari kita lanjutkan. Bismillah. Baik, nah ini ada beberapa keran ya teman-teman sekalian, dan ini tentunya terpisah dengan toilet ya. Jadi ini memang khusus area untuk berwudu. Jadi kita akan coba praktekkan dengan pendekatan yang pertama, yaitu menggunakan keran. Nanti yang kedua, kita juga akan mencoba menggunakan bejana, dalam hal ini menggunakan gayung, sehingga kita akan mengetahui bagaimana praktikal penggunaannya, sekaligus juga mempraktekkan apa yang telah kita bahas secara teoritis. Sebelumnya saya mohon izin, saya akan lepas dulu jas bagian luarnya, dan peci juga akan kita sesuaikan, kacamata, sehingga nanti saat praktek apa adanya kita bisa lakukan dengan cara yang terbaik yang bisa kita sajikan. Baik ya, kita copot dulu beberapa perangkatnya. Bismillah. Baik teman-teman, kita akan mencoba melakukan praktek wudu langsung. Saya sudah mengondisikan ini ya. Kemudian tangan juga sudah disiapkan, baju sudah dilipat, kacamata sudah dibuka, jam tangan sudah disimpan, dan sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan keran terlebih dahulu. Baik ya.
Yang pertama, tentunya kita mengonfirmasi keimanan terlebih dahulu, karena panggilan wudhu, ingat, dibuka dengan panggilan iman. Dan saya terangkan di pelajaran sebelumnya bahwa panggilan iman itu mengonfirmasi lurusnya niat kita, lurusnya tujuan ibadah kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah konfirmasinya bersumber dari hati kita, dalam jiwa kita. Kita niatkan ibadah kita ini, wudhu kita ini ditujukan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa hati kita. Boleh dengan menggunakan bahasa masing-masing, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin menggunakan bahasa Arab juga di hati kita, seperti orang Arab juga tentunya menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja di hati kita. Misalnya kita menyatakan bahwa nawaitul wudu'a lirafil hadathi, misalnya al-asghari lillahi ta'ala, boleh ya. Kemudian lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Nah, kita ingin mengambil versi lengkapnya terlebih dahulu. Versi lengkap tentunya ini terkait dengan sunnahnya juga. Kan kalau yang pokok itu ada 4, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari ya, di Sahih Al-Bukhari topik yang keempat, Kitabul Wudhu, subtopik yang ke-23. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat ya, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detail terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tahur. Jadi ini sangat bermanfaat. Karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air pada keadaan yang tidak semestinya. Dalam Islam disebut dengan israf, mubazir ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan, kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya kan. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela kan. Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar. Tidak usah terlalu besar ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan ya. Ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul babut tayammun, yang memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan dahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air, ulang ya. Tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyela-nyelai seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya. Sudah sunnah yang pertama kita lakukan. Karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai, kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini gharfah namanya. Gharfah itu dengan satu genggaman ya, cedukan seperti ini. Genggaman atau cedukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir.